Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazi Akbar dengan NIM 05 10 61 963. Prodi Sistem Informasi BPJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan menampilkan hasil tugas yang saya kerjakan. Tugas 2, pemrograman berbasis web. Baik, di sini saya akan menunjukkan eh, hasil tugas praktik 2 saya dalam mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini sudah saya buat ya mengenai style CSS-nya, lalu di JS-nya saya sudah membuat dan ajarnya. Oke, lalu di stoknya lalu trackingnya CS sudah lengkap saya buat. Di sini indeksnya. Nah, di sini indeks saya buat secara sederhana aja, tidak yang terlalu rumit karena saya juga masih tahap pembelajaran. Jadi penggunaan JS ini atau HTML ya masih tahap pembelajaran secara sederhana. Jadi saya bikin secara sederhana aja, yang mudah-mudah. Lalu ada stok HTML-nya. Saya bikin seperti ini. Tampilan indeks awalnya ya secara saya bikin sederhana aja. Lalu tracking saya bikin ini. Oke. Lalu sini di tugas tip 2 ini kita mendapatkan tugas yang dimana kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana ya untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pekerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, di sini kita suruh buat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut ya. Yang pertama ada halaman stok bahan ajar, yang dimana halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar seluruh UT daerah ya. Bebas gitu kan, ada tabel, list, atau bentuk lainnya. Nah, ini daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Nih ya. Oke, kita langsung buka aja dulu ya, biar kita mudah melihatnya. Oke, kita open with Live Server. Nah, ini yang saya maksud tadi, tampilan secara sederhana. Ya, tadinya saya ingin membuat tampilan yang lebih lebih memudahkan. Di sini ada tombol button di atas, tapi saya buat tombol button secara sederhana di tengah-tengah sini dan hanya judul gitu. Oke, kita buka ya. Sebentar. Ini kayaknya kita harus pisahkan. Oke. Bentar. Tadi diminta untuk di sini kode mata kuliah
kuliah. Kita dapat fitur data bahan ajar ya. Data bahan ajar kita buka di sini. Halaman stok bahan ajar. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini daftar stoknya ya. Coba kita perbesar aja. Nah, di sini sudah lengkap saya buat. Sudah ada tampilan stok. Nah, sini kita contoh tambahkan ya. Untuk contoh kita masukkan di sini Padang, kategorinya mata kuliah praktikum ya, praktikum ya. Di sini ya shortnya default aja. Terus kode mata kuliahnya kita masukin kode mata kuliah, mungkin kode mata kuliah saat ini ya yang kita pelajari ya. Kode mata kuliah, sebentar teman. Kode mata kuliah ya. Ini bentar teman. 8 nggak ada contohnya ya teman. Oke. Mungkin contohnya kode mata kuliahnya STI ya. Terus STI STSI 4209 STSI 0 berapa tadi, 0 berapa? 42 ya, 4209 STSI 4209. Oke, judulnya pemrograman berbasis web. Oke, keywordnya praktikum, OPJJ-nya Padang, lokasi raknya coba 4 ya. Sini 4, mungkin di sini 2, sini 2. Ya, stok masih tersedia. Oke, kita tambahkan. Oke, berhasil ditambahkan kan, kita okein. Coba kita cek. Oh, nggak tertambah ya, coba kita cek lagi ya.
SI 4209. Tadi pemrograman berbasis udah saya tambahin ya guys ya. Saya sudah tambahkan pemrograman berbasis web. Nah, di sini saya akan coba tambahkan lagi. Ini saya cuman sebagai contoh aja, mungkin ya stok masih tersedia. Saya tambahkan lagi contoh di sini. GH contoh aja. Judulnya contoh kategorinya untuk pegawai wajib, OPJJ-nya dari pasar, lokasi raknya. Nah, kita kasih aja R4 ya, strip A1. Oke. Terus ini harganya 60 ya, 60.000. Terus di sininya intinya ada 22. Terus safety-nya ya ada 6. Oke, kita tambahin. Oke. Nah, ada ya di sini. Man. Saya kosongin. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke ini ya, soal ya, tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Oke. Seperti ini ya. Oke. Kita keluarkan di sini. Kita buka tracking delivery order. Nah, ini nomor DO-nya ya. Ada nama NIM-nya. Ya, kita kasih contoh, kita kasih NIM ya. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini kita kasih contoh NIM saya sendiri 05 10 61 963. Namanya adalah Gazi Akbar. Oke. Terus pilih ekspedisinya yang ekspres aja. Nah, di sini ya, ekspres. Pilih paket. Sini saya pilih paket. Contoh ini paketnya ya, paket IPA. Ya, ini sebagai contoh aja. Tanggal kirimnya ya. Ya, tanggal kirimnya 26 tambah DO. Kita tambah oke. Nah, bisa ya. Sini sudah tertambah. Nah, sudah tertambah. Nah, kita besarin. Nice. Ya. Ada name-nya 05 10 61 963. NIM saya, ada nama saya. Sedang diproses. Ekspedisinya ekspres 1 sampai 2 hari. Tanggal kirimnya ya tadi 2026 bulan 5 26. Harganya 140.000. Kita tambahkan lagi contohnya di sini name-nya 10 10 112. Namanya di sini Putra
ke ekspedisinya yang reguler, terus paketnya di sini kita pilih paket IPS contoh, terus tanggal kirimnya tanggal sekarang 25. Oke, kita tambahkan. Nah, masuk ya. Tuh, Putra M-nya 10 10 10 1 1 2. Ya, Putra proses. Oke, hasilnya. Ya, mungkin itu saja hasil dari tugas saya. Mungkin kita cek lagi ya, hilang ya. Oke. Ya, mungkin itu saja tugas hasil yang saya kerjakan. Hasilnya seperti ini. Mungkin ada hasil yang sedikit mengecewakan, atau mungkin hasil yang kurang baik, atau mungkin juga kurang tepat. Ini hasil yang saya kerjakan sendiri. Beginilah hasil kerjaan saya. Mungkin dari saya mohon maaf, dan mungkin ada kesalahan akan saya perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Saja hasil kerja tugas praktik dari saya, praktik 2 di pembelajaran di mata kuliah pemrograman berbasis web. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.